Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Bapak Uskarnadi Abdullah, Guru SMK Bina Karya Mandiri Bekasi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta kenikmatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berthalabul ilmi. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bersama-sama materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Kompetensi dasar yang akan kita yang pertama menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber-sumber hukum Islam. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Adapun indikator materi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Memahami surat Al-Isra ayat 9, An-Nisa ayat 59, 105 tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menggunakan TEPAK atau ICT. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Menjelaskan makna isi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menggunakan teknologi atau TPEK. Serta mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Adapun pilihan materi, pertama Al-Quran ada di halaman 65-68, hadis halaman 69-73, ijtihad halaman 73-75, dan hukum taklifi halaman 76-78. Yang pertama yang kita bahas adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, yaitu bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Adapun kandungan dan keistimewaan Al-Quran, yang pertama terletak pada keindahan bahasa Al-Quran, dan itu tidak dapat bisa ditiru oleh siapapun. Kemurnian Al-Quran dijaga sampai pada hari kiamat karena Allah sendirilah yang menjaganya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Dan membaca Al-Quran adalah termasuk ke dalam ibadah yang bila kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup umat Islam itu sendiri. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin.
Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapannya, perbuatannya, maupun takrir atau ketetapannya, maupun sifat fisik dan psikis sesudah beliau menjadi seorang utusan, rasul, dan nabi. Hadis terbagi menjadi 3 pembagian hadis. Yang pertama, kauliyah, didasarkan pada ucapan-ucapan Nabi. 2. Fi'aliyah, didasarkan pada perbuatan-perbuatan Nabi. 3. Takririyah, didasarkan pada persetujuan Nabi pada para sahabat dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Lalu sebagai pembatas hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan serta menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Pembagian hadis berdasarkan kualitas dan berdasarkan jumlah perawinya. Berdasarkan kualitas, hadis terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Berdasarkan jumlah perawi, hadis terbagi menjadi hadis mutawatir, hadis ahad, kemudian hadis berdasarkan kualitas, hadis sahih, yaitu hadis yang memiliki matan dan sanad yang terpercaya, berkualitas dan kuat. Hadis hasan, hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang daripada hadis sahih. Hadis dhaif, yaitu hadis yang memiliki kelemahan baik pada matan, isi, ataupun sanad atau perawinya. Hadis maudhu, hadis yang disebut hadis palsu dan merupakan buatan manusia atau orang semata. Hadis berdasarkan jumlah perawi, hadis mutawatir, yaitu hadis yang memiliki banyak sanad perawi yang berkualitas dan banyak sehingga tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Yang ketiga, sumber hukum Islam selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal yang sehat dan pertimbangan yang matang. Adapun tujuan berijtihad yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat dan waktu tertentu. Adapun kedudukan ijtihad adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita masuk kepada jenis-jenis ijtihad. Ijtihad yang pertama adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama ketika menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis mengenai suatu perkara yang terjadi. 2. Qiyas, menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan, sebab, manfaat, bahaya, dan sebagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi yang sama. Ihtihsan, yaitu tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah sebuah kemudaratan.
Marsalat mursalah, tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasahnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip manfaat dan menghindari kemudaratan. Istishab, tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Urf, tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat kita bahas yaitu hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi secara bahasa yaitu hukum pemberian beban. Secara istilah, taklifi adalah ketentuan Allah SWT yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pembagian hukum-hukum taklifi. Fardu, tuntutan syara atas mukallaf supaya melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sekiranya tidak dilaksanakan, dia akan berdosa. Bila dilaksanakan, akan berpahala. Fardu terbagi menjadi fardu ain, perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, contohnya sholat 5 waktu. Fardu kifayah, perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat, hal itu dapat mewakili anggota masyarakat yang lainnya. Contohnya dalam proses mengurusi jenazah. Hukum taklifi yang selanjutnya adalah sunnah. Perbuatan yang apabila dilaksanakan berpahala dan bila tidak dilaksanakan dia akan merugi walaupun tidak berdosa. Contohnya sholat sunnah rawatib, puasa sunnah Senin Kamis dan lain sebagainya. Haram, yaitu tuntutan syara supaya meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Sekiranya seorang mukallaf itu melakukan, dia akan berdosa. Sebaliknya jika ditinggalkan, dia tidak berdosa. Contohnya larangan riba. Selanjutnya makruh, suatu perkara yang lebih afdol untuk ditinggalkan atau apa yang dituntut oleh syara kepada setiap mukallaf supaya ditinggalkan. Contoh, mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau saat akan berbicara dengan orang lain. Mubah, kebebasan bagi muslim untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya. Contohnya makan, minum, tidur, main, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada latihan untuk melihat sejauh mana review materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Tulislah perbedaan antara hadis dan Al-Quran dalam bentuk tabel. Kerjakan dengan baik dan benar. Lalu tugas untuk kalian, tulislah contoh-contoh perbuatan berdasarkan kategori hukumnya dalam hukum taklifi. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang telah kita bahas bersama-sama tadi, yaitu materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini memberikan kita ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Kurang lebihnya Bapak tutup, mohon maaf bila banyak perkataan yang tidak diperkenankan. Wal afulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.